Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi karrama hadhil ummah bi syari'atihil kamilah wa khassa biha bin nubuwwati nabiyil karimah wa ayyadaha bil khilafatir rasyidah ala minhajin nubuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu arsalahu bi risalatihil qudsiyah wa ahkamihi syarifah limu'alajati kulli mushkilatin saghiratin aw kabirah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, malam hari ini di tanggal 2 Juli 2020 atau bertepatan dengan 11 Dzulqa'dah 1441 Hijrah, yakni di hari Kamis, hari keramat buat peserta kajian online mingguan Aliansi Muslim Peduli Ummah. Hari di mana setiap Kamis kita akan membahas isu-isu aktual menyangkut keumatan tentu saja. Dan dalam kesempatan kajian online mingguan ampuh malam hari ini, saya diamanahi untuk menyampaikan tema terkait dengan Indonesia dalam cengkeraman kapitalisme dan ancaman komunisme, selamatkan dengan Islam. Baik, para peserta kajian online mingguan ampuh Aliansi Muslim Peduli Ummah, saya tidak lupa tetap berharap kita semua yang bisa tetap istiqomah hadir dalam kajian online ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seraya kesehatan ini merupakan karunia, merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, tentu layak untuk kita syukuri. Dan salah satu bentuk syukur ini kita manfaatkan waktu dan usia yang kita miliki untuk makin taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curah kepada paduka alam Nabi wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kerabatnya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan tentu saja seluruh pengikutnya yang sedang menjalankan risalahnya hingga hari kiamat. Baik, para peserta kajian online mingguan ampuh, kita langsung saja kepada pembahasan kita, bahwa beberapa hari ini bahkan kemungkinan masih akan terus berlanjut kaitan dengan isu yang cukup sensitif berupa indikasi kebangkitan komunisme di Indonesia, di antaranya dari banyak pengamat yang kemudian sampai kepada kita beritanya mereka menjadi penumpang gelap dari adanya sebuah rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang diantaranya memuat atau tidak memuat, kaitan dengan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 kaitan dengan pelarangan ajaran komunisme, leninisme, dan pelarangan dan pembubaran PKI. Nah, pada momentum rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila tersebut yang sekarang menjadi sorotan publik, hal tersebut justru tidak dicantumkan. Nah, inilah yang kemudian menjadikan kenapa nyaris hampir seluruh elemen umat Islam turun ke jalan untuk bersama-sama menyuarakan terkait dengan ancaman komunisme yang sudah difahami sebagai bahaya laten yang terindikasi sekali lagi akan mengalami kebangkitan untuk kesekian kalinya di negeri yang kita cintai ini. Maka tentu kita sebagai seorang muslim terkait dengan adanya bahaya komunisme inilah penting kiranya bagi kita untuk memiliki kesamaan pandangan, termasuk bagaimana kita mampu memberikan penyelesaian atas berbagai persoalan yang dihadapi. Terlepas dari itu semua, saya ingin mencoba mengajak seluruh peserta kajian online mingguan ampuh ini untuk bersama-sama mengingatkan kembali bahwasanya sosialis atau komunis secara mendasar, ide ini didasarkan pada akidah materialisme. Akidah ini menyatakan bahwa manusia, alam semesta, dan kehidupan ini semuanya berasal dari materi atau dari benda. Materi adalah sesuatu yang azali. Ia tidak diciptakan oleh Tuhan, tetapi ada dengan sendirinya. Dalam pengertian ini dimaksud
bahwa materi ada dengan sendirinya terkategori sebagai wajibul wujud, bahwa segala sesuatu berasal dari materi, al-aslu fil asya al-madah. Ini yang kemudian menjadi akidah bagi ideologi komunisme. Maka berikutnya, para peserta kajian online mingguan ampuh ini, materialisme menempatkan materi sebagai tolak ukur segala sesuatu. Sesuatu yang real tidak lain adalah sesuatu yang bersifat material atau fisikal, bisa terindra secara fisik. Sebaliknya, sesuatu yang kategorinya imaterial atau non-materi ini tidak dipandang sebagai sesuatu yang real. Salah satunya Tuhan misalnya bukanlah sesuatu yang real karena keberadaannya secara material dan fisikal tidak bisa dibuktikan. Karena itu, ideologi sosialis ataupun komunis ini terkenal juga sebagai ideologi yang anti Tuhan atau anti agama, yang kemudian kita sering mendengar jargon khas dari ideologi komunisme ini bahwasanya agama atau keyakinan kepada Tuhan adalah candu bagi masyarakat. Karenanya Tuhan tidak ada dan segala sesuatu dipandang berasal dari materi belaka. Maka berikutnya aturan-aturan kehidupan yang dibuat oleh manusia pun harus mengikuti kepada kaidah-kaidah hukum materi yang senantiasa mengalami evolusi dan bukan mengikuti aturan atau hukum dari Tuhan. Dengan pemahaman dasar seperti inilah, komunisme melahirkan berbagai konsep, berbagai aturan kehidupan dari perkara sosial, politik, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya yang sangat bercorak materialistik dan terbukti banyak melahirkan bencana bagi umat manusia. Berikutnya, berbeda dengan komunisme, ideologi kapitalisme didasarkan kepada akidah sekularisme, yakni pemisahan agama dari kehidupan, fasluddin anil haya. Akidah sekularisme ini mengakui bahwa manusia, alam semesta, dan kehidupan ini berasal atau diciptakan oleh Tuhan. Namun demikian, keberadaan Tuhan hanya diakui sebagai pencipta, bukan sekaligus sebagai pengatur hasil ciptaannya. Dengan kata lain, pengakuan terhadap Tuhan hanya sebatas formalitas belaka. Sebab ideologi kapitalisme hanya mengakui Tuhan dari sisi keberadaannya semata. Tetapi dari sisi perannya justru tidak pernah diakui oleh ideologi kapitalisme. Maka wajar konsekuensinya adalah kehidupan manusia tidak perlu diatur oleh aturan Tuhan, tetapi cukup diatur oleh manusia itu sendiri. Dan manusia dipandang dalam ideologi kapitalisme memiliki kewenangan mutlak untuk mengatur dirinya sendiri. Maka dari itu, ideologi kapitalisme menjauhkan peran Tuhan atau peran agama dari kehidupan, sekaligus mengukuhkan peran manusia sebagai pengatur kehidupan. Dalam konteks kekinian, hal itu diwujudkan dalam kerangka demokrasi dengan jargon kedaulatan rakyatnya. Kedaulatan rakyat nyata-nyata justru menafikan kedaulatan Tuhan. Berikutnya, ideologi kapitalisme kemudian melahirkan berbagai konsep dan aturan kehidupan dari persoalan sosial, politik, ekonomi, hukum, dan sebagainya. Berbagai konsepsi dan aturan kehidupan tersebut semata-mata hanya bersumber dari akal dan hawa nafsu manusia belaka. Maka dengan menjadikan kedaulatan ada di tangan manusia atau di tangan rakyat, berbagai malapetaka kehidupan manusia pun terjadi. Manusia yang serba kurang dan serba terbatas dengan kepentingan dan hawa nafsunya membuat berbagai konsep dan aturan yang justru menimbulkan banyak bencana bagi manusia itu sendiri. Kehidupan serba bebas yang nyata tidak mau terikat dengan aturan Tuhan menjadi pola hidup manusia. Dilegitimasi dengan salah satunya jargon yang cukup terkenal di tengah-tengah kehidupan umat manusia, yakni adanya hak asasi manusia atau HAM. Maka dengan landasan HAM inilah manusia hidup lepas dari berbagai aturan Tuhannya. Penindasan sesama manusia pun terjadi. Yang kuat menindas yang lemah, yang berkuasa memeras rakyatnya. Tidak ada nilai-nilai spiritualitas dalam kehidupan sosial karena memang dari awal agama adalah perkara yang harus minggir dari urusan
publik. Agama hanya ada pada ranah privat, ranah individual. Sekali lagi, agama tidak boleh hadir dalam kehidupan bernegara. Inilah gambaran betapa rusaknya kehidupan, baik bercorak sosialis ataupun bercorak kapitalis. Maka ketika kita berbicara ideologi komunisme, ideologi kapitalisme, kita harus menyamakan bahwa dua ideologi tersebut adalah sama-sama berbahaya bagi kehidupan umat manusia. Ya. Kenapa? Karena dua ideologi tersebut sama-sama menolak peran Tuhan, peran sang pencipta alam dalam mengatur kehidupan di alam semesta ini, mengatur manusia, mengatur seluruh aspek kehidupan. Karena itu ideologi yang perlu dicurigai, diwaspadai, dan disingkirkan tentu tidak hanya ideologi komunisme yang hari ini ramai diperbincangan orang. Tetapi juga umat harus juga curiga dan bahkan waspada serta bertekad kuat untuk menyingkirkan ideologi kapitalisme. Saat ini, ideologi kapitalisme lah yang justru diterapkan di hampir seluruh dunia, termasuk di negeri yang kita cintai ini. Ideologi kapitalis ini terbukti menghasilkan banyak bencana dan kerusakan. Di bidang ekonomi, misal, sistem ekonomi kapitalis ribawi, terbukti menjadi biang kerusakan ekonomi di negeri ini. Fundamental ekonomi rentan tertimpa krisis. Utang luar negeri terus menumpuk. Kebijakan ekonomi tidak berpihak kepada rakyat, dan semua ini bukan sekadar ancaman, namun telah nyata menyengsarakan rakyat. Di bidang politik, sistem demokrasi telah nyata menjadi biang kerusakan sosial politik di negeri ini. Lahirlah para politisi koruptor yang mementingkan kepentingan pribadi, mudah ingkar janji, memperkaya diri sendiri, membangun dinasti politik, bahkan memanipulasi agama. Lahirlah perundang-undangan yang syarat dengan kepentingan dan hawa nafsu manusia yang lebih berpihak kepada para pemilik modal ketimbang kepada rakyat kebanyakan. Tidak hanya itu, para peserta kajian online Ampuh ini di bidang sosial pun muncul permisif dalam bidang agama sehingga ragam kemaksiatan dan tindakan amoral semakin menjadi-jadi. Perzinahan dilegalisasi, miras dijadikan komoditas, sementara aneka kriminalitas terus tumbuh subur bahkan tanpa memiliki aspek sanksi yang tegas. Inilah beberapa kerusakan yang ditampakkan oleh dua ideologi tersebut, baik komunis ataupun ideologi kapitalis. Maka ini sebagai kuncinya para peserta kajian online Ampuh, ketika berbicara ingin lepas dari cengkraman kapitalis, ancaman komunis, lantas apa? Sesuai dengan tema, hanya Islamlah yang bisa menyelamatkan. Maka berdasarkan fakta-fakta yang sudah kita rasakan, komunis yang dulu sempat melakukan upaya makar, pembunuhan, dan memiliki catatan yang amat sangat mengerikan, dan tentu ini tidak akan mudah hilang dari ingatan rakyat negeri ini, tentu layak untuk diwaspadai kemunculannya. Tetapi jangan pula umat ini lupa kalau kapitalisme sebagai rival dari komunisme juga memiliki aspek yang berbahaya. Lantas ketika dua fakta ideologi yakni komunis dan kapitalis sama-sama berbahaya bagi kehidupan umat manusia, mengapa kita tidak segera berpaling kepada ideologi Islam yang nyata-nyata ideologi Islam bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan telah terbukti selama berabad-abad menjadi aturan yang memberikan rahmatan lil alamin. Ini yang kemudian semestinya menjadi mainstream perjuangan umat Islam ketika berbicara konteks bahaya laten komunis, konteks ancaman dari cengkraman ideologi kapitalis, seraya setelah kita memahami dua ideologi yang berbahaya tersebut, semestinya umat Islam menjadikan Islam satu-satunya aturan untuk bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Dan berikutnya, apapun ideologi, tidak hanya komunis, tidak hanya kapitalis yang nyata sudah memberikan dampak bahaya kepada kita, bahkan berbagai ideologi, kalaupun nanti ada dibuat oleh manusia di tahun-tahun berikutnya, selama tidak bersumber kepada aturan Allah, tidak bersumber dari syariat Islam, tentu layak untuk kita waspadai.
Sebagai peringatan di Quran surat Al-An'am ayat 153, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Yang artinya, inilah jalanku yang lurus, karena itu ikutilah oleh kalian jalan itu dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain yang dapat menyimpangkan kalian dari jalan Allah. Demikian Allah memerintahkan hal itu kepada kalian agar kalian bertakwa. Maka menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan Indonesia dari cengkeraman kapitalisme, dari ancaman komunisme, tentu hanya satu keyakinan kita, hanya satu pilihan kita, yakni hanya dengan ideologi Islam, hanya dengan syariat Islam yang terbukti sahih, terbukti telah mampu memberikan rahmatan lil alamin kepada seluruh alam selama berabad-abad lamanya. Ada yang bilang 9 abad, ada yang bilang 14 abad, dan lain sebagainya. Dan inilah Islam hadir ke tengah-tengah kita sebagai perwujudan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Karena itu, marilah saya mengajak kepada seluruh peserta kajian online ampuh ini, kita bersama-sama menerapkan Islam sebagai satu-satunya ideologi yang mampu mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Semoga pembahasan kita dalam sesi diskusi nanti mampu memberikan tambahan wawasan dan berikutnya mampu menjadikan solusi Islam ini sebagai solusi yang fundamental menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh seluruh umat manusia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Barakallahu alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.